Assalamualaikum Ibu Salika. Waalaikumsalam, Bu Yani. Ibu hari ini ada waktu luang nggak, Bu? UT PTS anak-anak. Alhamdulillah ada waktu. Kenapa Bu Yani? Ini Bu, ada yang ingin saya bicarakan sama Bu Salika. Ya boleh, ini lagi waktunya santai. Kita ngobrolnya juga bisa santai. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, Seperti ini Bu, saya ini ada permasalahan sedikit. Itu permasalahannya dari segi pembelajaran anak-anak. Jadi ya. di sini saya melihat akhir-akhir ini anak-anak kurang bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya berikan. Mereka terkesannya itu malas-malasan mengerjakan tugas yang saya berikan dan mereka seolah-olah tidak aktif Bu dalam pembelajaran. Oh, jadi anak-anak didik Bu Yani akhir-akhir ini terkesan belajarnya kurang aktif, terus agak sedikit malas gitu. Iya Bu, jadi di sini saya melihat bahwa anak-anak di kelas itu kurang semangat dalam pembelajaran Bu. Jadi itu tujuan yang akan Bu Yani bicarakan hari ini ya? Iya Bu, saya ingin mencari solusinya bersama dengan Ibu Salika. Ya boleh kita ini cari solusinya sama-sama ya. Hmm. Terus dengan keadaan anak yang seperti itu, apa yang Ibu Yani rasakan? Saya merasa kecewa, Bu, karena dilihat dari hasil ulangan hariannya kemarin, anak-anak tersebut memang menghasilkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan, penilaian kemarin yang awalnya, Bu. Bu Iya, Bu, Yani, enggak, gimana? saya ini ya, Bu, ya, dari hasilnya itu saya melihat bahwa saya agak sedikit kecewa, Bu, karena hasil yang dihasilkan pada saat penilaian ulangan harian terbukti memang hasil yang dihasilkan sama murid-murid saya itu lebih rendah daripada ulangan harian sebelumnya, Bu. Kira-kira anak-anak kebanyakan akhir-akhir ini banyak melakukan apa kegiatan yang dilakukannya anak-anak sehingga dia nilainya bisa lebih rendah gitu ya, Bu Yani, kalau boleh tahu. Iya, Bu, yang saya lihat, eee, anak-anak itu terlihat lelah, Bu. Jadi pada Terlihat saat saya memberikan pembelajaran dengan menggunakan, metode misalnya melihat gambar, metode memperhatikan video, anak-anak tersebut agak kurang bersemangat, Bu, dikarenakan memang akhir-akhir ini di sekolah kita memang tengah banyak kegiatan, Bu. Salah satunya yaitu kemarin ada kegiatan Isra Mi'raj, ada kegiatan pemilihan OSIS, ada kegiatan juga ekskul-ekskul, salah satunya ada kegiatan camping. Jadi saya melihat itu berpengaruh, Bu, terhadap murid-murid saya. ya benar ya, Bu Yani ya. Apalagi di sekolah Ibu Yani banyak kegiatan. Alhamdulillah murid-muridnya Ibu Yani aktif ya mengikuti kegiatan. Mungkin itu bisa juga menjadi salah satu penyebabnya ya Bu Yani ya dia merasa kelelahan tadi. Selain metode dengan metode video gambar-gambar tadi, kira-kira apa lagi yang Ibu Yani ini lakukan dengan anak-anak? Kalau kemarin, Bu, itu saya terapkan kalau di saat mereka bosan, itu saya menerapkan pembelajaran di luar kelas, Bu.
Pada Mhm. saat mereka bosan, saya ajak mereka untuk, keluar dari kelas mereka, belajar di suatu tempat, dari salah satu space yang ada di sekolah, seperti itu, Bu. Lebih ke tempat selain di kelas ya Bu ya? Misalnya Iya gitu. Iya. iya, Bu. Saya salut sih sebenarnya Ibu Yani sudah menerapkan berbagai metode, berbagai strategi demi kelancaran ini anak-anak dalam belajarnya ya. Anak-anak gimana kalau dia belajar di luar? Kalau diajak keluar, Bu, sepengamatan saya anak-anak itu terasa lebih nyantai, Bu, lebih enjoy, lebih senang dibandingkan mereka, dilakukan pembelajaran di dalam kelas. Ya, ini tadi kata Ibu Yani, dia banyak mengikuti kegiatan juga ya. Kata Ibu Yani tadi ada Isra Mi'raj, yang tadi kegiatan di sekolah Ibu Yani tadi. Iya, Apakah Bu. semuanya terlibat aktif, misalnya jadi panitia atau sekedar anggota saja, misalnya dalam kegiatan yang lain-lainnya? Iya, pada saat kegiatan tersebut, Bu, tidak semua sebenarnya itu aktif dalam, kegiatan-kegiatan, Bu, tetapi ada ada sebuah kewajiban kontribusi yang harus dilakukan oleh setiap siswa, di mana masing-masing siswa harus memilih perlombaan apa yang akan mereka lakukan, Bu. Jadi di sana mereka membuat sebuah perlombaan, beberapa macam perlombaan dan anak-anak itu memang diminta untuk kontribusi. Seperti itu di luar mereka menjadi panitia kegiatan tersebut, Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi dia tidak hanya di bidang pembelajaran saja, tapi di bidang Siapa yang non akademik juga ternyata Bu Haryati. Ya Bu Haryati. aktif aktif juga ya. Eh, Bisa mungkin Bu Yani sering nggak dipanggil ngobrol dengan anak-anak, kira-kira bagaimana menghadapi waktu yang seperti itu? Maksudnya dengan banyak kegiatan, dengan kemudian belajar juga tidak terganggu. Pernah nggak ini Bu Yani berdialog dengan anak-anak, maksudnya ngomong ber, dari hati ke hati gitu? Awalnya, Bu, saya sempat pada saat saya melakukan proses pembelajaran, di sana mereka sudah mulai terlihat lelah. Jadi di sana saya mencoba untuk, mengajak mereka seperti ice breaking, mengajak mereka tadi di luar. Nah, tetapi pada saat saya bertanya, seperti saya mengumpulkan deadline tugas, ternyata dia juga saya merasa bahwa ada yang hal lebih mendesak, seperti karena ada event perlombaan tadi. Ya, Jadi ya. saya mikirnya kalau seandainya saya mengumpulkan tugas itu di hari Senin, saya minta pengumpulan tugas itu paling lambat itu hari Senin, nanti mereka memang konfirmasi, Bu, sama saya, "Bu, bisa nggak jangan hari, Senin, hari Selasanya saya kumpul atau pas kita ketemu pas belajar." Karena kami, Bu, di akhir-akhir ini banyak kegiatan, Bu, belum lagi eskul dan sebagainya, seperti itu sempat saya tanya, Bu. Jadi saya di sini memposisikan bahwa ya saya mencoba untuk memahami anak-anak tersebut dengan aktivitasnya. Tetapi di sini yang ingin saya ceritakan dengan, Bu Salika, itu bagaimana kira-kira yang membuat motivasi anak tersebut dapat bangkit kembali, seperti itu, Bu. Ya, ini sebenarnya dari anak-anaknya tadi sudah bagus ya, etikanya sudah baik. Kemudian dari Bu Yani juga eh, kebijaksanaannya sudah bagus ya. Jadi tinggal meningkatkan keaktifannya dalam belajar tadi ya, Bu Yani ya. Eh, Pernah nggak ada nggak terpikir untuk membuat rencana apa gitu Bu Yani biar mereka lebih motivasinya tadi lebih aktif walaupun kegiatan yang lain banyak juga. Iya, Bu. Saya sempat juga terpikir ya, Bu, kira-kira bagaimana pendapat Bu Salika kalau seandainya pada saat pembelajaran saya memang memberhentikan untuk 1 jam pertemuan. Jadi kan saya kan ada 2 jam untuk yang di kelas 7 dan ada juga yang di 3 jam yang di kelas 8 dan 9. Jadi yang di kelas 7 itu
rencana saya 1 jam itu akan saya gunakan memang untuk mereka menerapkan mindfulness yang sudah saya pelajari kemarin, Bu. Jadi memang 1 jam fokus mereka untuk melakukan tindakan mindfulness-nya, seperti itu kalau menurut saya. Nah, itulah kira-kira kalau menurut pandangan Bu Salika, rencana yang akan saya lakukan tersebut logis atau masuk akal tidak ya, Bu, ya? Kalau menurut saya sih ini wajar dan logis juga ya Bu Yani. Karena apa? Dengan anak-anak Bu Yani yang mengikuti kegiatan tadi, dengan kelelahan tadi, mungkin dia perlu rileks, jadi dia menerima pembelajaran bisa aktif kembali. Bu Yani juga sudah menerapkan yang kita pelajari kemarin itu sangat luar biasa ya. Saya apresiasi sekali dengan Bu Yani. Kemudian kalau mau menerapkan mindfulness tadi, uh, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu Yani melakukan kegiatan itu? Iya, Bu. Jadi di sini rencananya itu yang akan menjadi target utama saya adalah siswa sendiri. Jadi yang akan saya minta bantuan untuk melakukan rencana aksi saya yaitu adalah rekan sejawat saya yang ada di SMP Negeri 1 Muara Enim itu untuk sama-sama, Bu, untuk sama-sama sama-sama melihat dan sama-sama memberikan apresiasi terhadap tindakan rencana saya itu. Ya, berkolaborasi ya dengan rekan sejawat. Ya, memang benar Iya, dengan berkolaborasi tersebut, maka hasilnya nanti insya Allah akan terlihat ini. Kemudian rencananya kapan itu akan ini Bu Yani akan menerapkan mindfulness itu, kegiatan itu mulai diterapkan? Insya Allah saya akan terapkan itu, Bu, di hari Senin nanti. Karena kan hari Senin saya ada di kelas 75 dan kelas 71 pas setelah upacara dan ada di kelas 75, Bu, setelah jam isoman. Jadi insya Allah akan saya coba untuk diterapkan di kelas 7 dulu. Karena saya lihat bahwa kelas 7 yang sekarang itu, Bu, lagi memang gandrung-gandrungnya untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah. Jadi rencana saya memang akan saya terapkan dulu di kelas 71 dan 75 di hari Senin. Lanjut nanti akan ke kelas selanjutnya di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Ya, berarti Bu Yani sudah terpikirkan ya rencana apa yang akan Bu Yani lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah pembelajaran di kelas Bu Yani. Eh, Insya Allah, Bu. Kira ada tidak hambatan kira-kira dari rencana tersebut? Hambatannya Kalau saya lihat kalau dari rencana aksi tersebut, Bu, paling yang hambatannya hanya siswa di kelas tersebut agak sedikit ketinggalan materi. Tapi hal tersebut mungkin saya bisa atasi dengan cara memberikan melalui pembelajaran dari grup WhatsApp, rencana saya, Bu. Karena 1 jamnya kan saya gunakan untuk memang menerapkan mindfulness-nya tersebut. iya. Ya, ternyata hambatannya Bu tidak terlalu banyak juga ya, lebih banyak kemanfaatnya ya. Insya Allah, Bu. Ya, semoga bisa diterapkan ke depannya. Jadi dari pembicaraan kita sekarang rasanya gimana Bu Yani? Apakah sudah ketemu solusi dari yang Ibu Yani pikirkan atau unek-unek dari Bu Yani? Alhamdulillah, Bu, sepertinya saya terpikirkan karena kemarin kan saya sempat ragu memikirkannya sendiri. Kira-kira kalau dilakukan penerapan rencana aksi yang sudah saya rencanakan tersebut mengganggu tidak pembelajaran. Ternyata setelah saya ngobrol bareng sama Bu Salika, menurut pendapat Bu Salika bahwa rencana aksi yang akan saya lakukan tersebut insya Allah merupakan hal positif yang akan mengembalikan semangat siswa saya dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, alhamdulillah ya kalau gitu semoga kedepannya bisa semakin berkomitmen dengan rencana dari Bu Yani ya. Baik, ada lagi Bu Yani mau di ini?
Alhamdulillah Bu, terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga kita selalu bersemangat ya Bu untuk menjadi guru yang mencerdaskan anak murid kita dan selalu memberikan manfaat bagi mereka. Terima kasih untuk waktu luangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Yani. Assalamualaikum Bu Yani. Waalaikumsalam Bu Salika. Apa kabarnya nih Bu Salika? Alhamdulillah hari ini sehat, kemudian masih tetap semangat. Bu Yani, Iya Bu. Ibu Yani ada waktu nggak hari ini? Hari ini kebarengan saya juga ada jam kosong Bu di 2 jam pelajaran ini. Sebelum saya pulang, kan kita jam 11 nanti pulang. Iya, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya, saya ini sebenarnya ada unek-unek, ada sesuatu yang apa ya, mengganggu pikiran lah. Jadi kayak gimana ya ngatasinya, kayak terpikir gitu. Makanya sebenarnya kok dari kemarin mau ini bertemu dengan Bu Yani, tapi baru sempat hari ini. Ada yang mau dibicarakan dengan Bu Yani, mau ditanyakan. Boleh Bu, boleh. Kalau saya bisa bantu permasalahan Bu Salika, kita bisa sharing bareng. Silahkan. Kira-kira masalah apa ya? Atau unek-unek apa ya yang Ibu Salika hadapi ya? Ya gini Bu Yani ya, eh, saya kan mengajar di kelas rendah ya Bu Yani ya, saya mengajar di kelas 2. Awalnya ada anak murid saya itu 2 orang ya, dia tuh terlambat terus kan ya, ini. Nah, tapi yang satunya sudah tidak lagi terlambat. Nah, tinggal satu Bu Yani yang masih terlambat. Nah, yang satu ini Iya, saya bingung bagaimana mengatasinya biar dia eh, tidak terlambat lagi, bisa konsisten dengan waktu, patuh terhadap peraturan tentang waktu itu. Kalau yang satunya alhamdulillah sudah ini dia, sudah tepat waktu, tapi yang satunya lagi masih Bu Yani. Jadi itulah yang saya pikirkan, jadi pikiran saya Bu Yani. oh, jadi di sini Bu Salika menghadapi situasi ada yang kelas yang Bu Salika ajar ya di kelas rendah itu di kelas 2, di mana ada siswa yang sering terlambat di kelas, tetapi satunya sudah menunjukkan perubahan. Nah, yang Ya, satunya belum menunjukkan perubahan. Nah, di sini kira-kira Bu Salika tahu tidak alasan kenapa anak tersebut bisa terlambat datang ke sekolah? pernah saya tanya ya, pernah saya tanya, ya namanya Iya, kan Sakila ya, Bu Yani ya. iya, Kata saya, Sakila, kenapa nak terlambat terus? Dia bilang kesiangan. Dia jawabnya kayak santai gitu, Bu Yani. Ada rasa gregetan ya, Bu Yani. Ada karena iya. dia tuh tidak hampir hampir 2 hari sekali kayak gitu. Nah terlambatnya seperti itu ya. Jadi kadang tuh ada rasa-rasa emosi, tapi kadang karena kita ingat pembelajaran kita di guru penggerak tadi, jadi berusaha untuk menahan emosi tadi. Itu katanya kesiangan. Jadi di sini Ibu sudah sempat tanya eh, ini Sakilanya kenapa dia telat dan terus Ibu mendapatkan jawaban bahwa dianya kesiangan. Nah, setelah Ibu mendapatkan jawaban dari Sakila, Ibu sudah sempat konfir sama orang tua Sakila. Iya, saya hubungi orang tuanya. Ini begini Bu, katanya, Bu, dia ini memang bangun subuh-subuh katanya. Sudah bangun subuh-subuh karena masih lama waktunya kan jam 5 ya waktunya dia tuh saya suruh tidur lagi kata mamahnya tadi. Iya. Nah, dari situ mungkin karena eh, tidur lagi tadi jadi sering kesiangan kesiangan tadi Bu Yani. Itu Hmm. kata mamanya tadi. Berarti di sini Ibu sudah ini ya, sudah konfirmasi sama orang tuanya, sudah tanya kenapa alasan Sakila tersebut telat. Nah, kira-kira
ada tidak apa namanya rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kondisi yang dialami Sakilah yang datang terlambat karena dia sering tidur lagi setelah bangun subuhnya? Iya benar. Rencananya Ibu lanjut nah sudah. Rencananya gini ya Bu Yani ya. Saya akan menyadarkan, menumbuhkan kesadaran pada si Sakila itu dulu. Biar dia menghargai waktu, biar dia ingat, oh sekolah jamnya jam 7 siap sekolah, ibarat kayak gitu kan. Dia mana orang tuanya kan bekerjanya jauh juga kan bekerjanya, jadi dia mungkin kadang tuh ojeknya yang nganternya ya. Jadi orangnya tuanya tuh sepertinya lebih fokus ke pekerjaannya gitu. Nah, ya gitu. Tapi masih juga dia ngawasinya. Nah, saya gitu, saya akan menumbuhkan kesadaran pada si Sakila itu dulu. Karena yang seperti siswa yang pertama tadi, yang satunya temannya tadi, si Iya. Agung tadi, saya lakukan gitu. Alhamdulillah dia sudah eh, berubah kan, menunjukkan perubahan. Tapi itu tadi yang Sakila tadi belum gitu, menumbuhkan kesadaran tadi rencana. Alhamdulillah, berarti kalau begitu di sini Bu Salika akan melakukan rencana aksinya itu pertama untuk mensadarkan Salika dulu ya, menimbulkan rasa kesadaran dari Sakilanya. Selanjutnya nanti mungkin ada apa namanya bantuan tidak dari orang tuanya atau siapa saja yang kira-kira yang akan Ibu Salika libatkan untuk memberikan rencana aksi tersebut. Ya, untuk memberikan rencana aksi tersebut banyak sih rencananya saya meminta bantuan. Pertama, pastinya dengan orang tuanya tadi ya. Karena yang paling dekat dengan dia di rumah adalah mama dengan papanya tadi. Jadi saya akan eh, komunikasi aktif ibaratnya tuh kan misalnya jam jam berapa diingati lagi mama Sakila gimana Sakinanya sudah bangun belum, saling komunikasi aktif tadi ya. Itu yang pertama. Mungkin yang keduanya memberikan contoh temannya yang satunya lagi si Agung kan, si Agung sama kan tadi terlambat. Nah, memberikan contoh kepada Sakila, contoh lah nak si Agung kan sekarang dia tidak lagi terlambat. Nah, gitu. Kemudian menceritakan eh, ke Sakila tadi, si Agung tadi diceritakan dengan Sakila itu bagaimana si Agung bisa tidak telat lagi, gitu. Kemudian yang ketiga mungkin dia itu kan ada sepupu ya, ada sepupu juga di kelas. Nah, mungkin minta dia tuh sering main sama-sama dengan sepupunya. Mungkin juga minta bantuan dengan sepupunya tadi juga biar dia mengingatkan gitu. Wah, berarti kalau saya lihat dari apa yang sudah Bu Salika ceritakan di sini, berarti Bu Salika sudah menemukan 3 alternatif ya yang akan Ibu Salika lakukan, yaitu yang pertama Ibu Salika akan berkoordinasi dengan orang tuanya, dengan kedua orang tuanya Sakila, terus selanjutnya Ibu juga akan menceritakan kejadian Agung ya, kejadian Agung kepada Sakilanya supaya nanti bertujuan untuk Sakila tersebut dapat mencontoh perilaku yang sudah dilakukan Agung terhadap perubahannya telat datang ke sekolah yang sudah diperbaiki. Dan yang terakhir adalah meminta bantuan sepupunya Sakila untuk saling mengingatkan. Wah, kalau saya lihat dari sini kira-kira nih, kira-kira kalau menurut Bu Salika sendiri dari rencana ketiga tersebut itu akan membawa dampak yang positif tidak dengan perubahannya perilakunya Sakila dalam menghadapi masalah dalam menghadapi yang dia sering datang terlambat ke sekolah. Iya, sepertinya akan bermanfaat ya untuk Sakila karena dia lebih banyak yang mengingatkan gitu ya. Mungkin kalau selama ini saya sendiri, ibarat saya sebagai ibu gurunya yang mengingatkan, mungkin dia
agak jenuh juga ya kalau bu gurunya sendiri. Tapi kalau sudah banyak orang lain, misalnya temannya, kemudian sepupunya sendiri, kemudian mama yang di rumah yang mengingatkan, pasti dia nanti insya Allah lah dia ke depannya bisa berubah. Ini tidak terlambat lagi nanti, harapan saya seperti itulah. Berarti di sini dari pembicaraan kita saya melihat bahwa Ibu Salika optimis ya, optimis akan mampu membuat Ananda Sakilanya memiliki perubahan pola dari yang telat datang ke sekolah menjadi datang tepat waktu. Kira-kira dengan dia datangnya terlambat tersebut ada pengaruh tidak ya Bu dengan nilai dia hari-hari di dalam kelas? Ya itu tadi, Bu Yani, makanya tadi saya jadi undang-undang tadi kan si Sakila ini terlambat terus kan, sedangkan kawannya sudah mulai berubah. Sangat berpengaruh dengan nilainya. Otomatis misalnya pada saat dia itu biasanya sudah datangnya jam 8 kayak gitu. Kayak jam 8 orang sudah melakukan ice breaking kayak gitu, sudah mindfulness misalnya kayak gitu, dia terlambat, orang sudah mulai belajar, dia belum hadir seutuhnya karena dari ngecek-ngecek, dari terlambat tadi cepat-cepat ke kelas, sudah mau buka buku. Nah, jadi uh, konsentrasinya tuh tidak 100% gitu. Saya lihat kalau nilai misal orang sudah jawab 10 soal misalnya ya, dia nomor 1 dengan 2 ketinggalan dia. Jadi otomatis dia eh, akademiknya akan menurun dengan dia terlambat seperti itu. Berarti memang dengan adanya perilaku Sakila tersebut telat masuk ke sekolah, memang menurut pengamatan dari Bu Salika itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan hasil dari proses pembelajaran tersebut. Jadi di sini memang kalau saya lihat dari ceritanya Bu Salika, memang ada dua hal berarti yang akan Ibu ubah ya. Kalau saya lihat tadi Bu Salika bilang akan mengubah dari pola datang ke tepat waktunya, dan selanjutnya Ibu juga akan mengubah hasil ya, mengubah perolehan hasil dari proses pembelajaran supaya kalau dengan tujuannya datang tepat waktu, si Sakilanya berarti mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, itu tadi benar ini Bu Yani. Jadi Waduh, luar biasa nih Bu Salika. Berarti misi Bu Salikanya untuk memperbaiki Ananda Sakilahnya itu tidak hanya perilakunya saja. Berarti di sana Bu Salika juga memperbaiki nilainya, nilai akademik, nilai kedisiplinannya. Wah, saya salut nih sama Bu Salika nih. Memang kalau saya lihat ya pembelajaran pada kelas tingkat rendah itu memang membutuhkan emosi yang luar biasa ya Bu, dan Ibu sangat luar biasa mampu menghadapi dan mencari solusi atas anak-anak tersebut. Nah, di sini kira-kira nih setelah ngobrol sama saya, Bu Salika terpikir nggak tadi udah dapat pencerahan belum atas permasalahan yang tengah Ibu hadapi? ya alhamdulillah ya Bu Yani, setelah kita ngobrol selama beberapa menit, hampir setengah jam ini ya, saya sedikit tercerahkan, bukan sedikit, banyak tercerahkan ya. Kemarin mumet di pikiran, nah gimana ya ini, sudah gini dikerjakan, sudah ini di strategi dilakukan, tapi masih belum juga. Nah, dengan ngobrol hari ini, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusinya ya Bu Yani ya. Dengan itu tadi, berarti kedepannya saya akan berkoordinasi dengan kedua orang tuanya, berkomunikasi secara aktif lagi mengenai keterlambatan si Sakila tadi, biar bisa mengatur waktunya lagi, kemudian menceritakan temannya yang tadi yang sudah berubah, tidak terlambat lagi, padahal mereka sama-sama terlambat dari awal tadi ya. Kemudian bercerita juga, minta mengingatkan juga dengan sepupunya tadi. Insya Allah dengan begitu si Sakilanya bisa
tidak telat lagi, kemudian pembelajarannya bisa meningkat. Alhamdulillah, jadi lebih lega saya, Bu Yani. Alhamdulillah ya Bu Salika ya. Nah kira-kira rencana 3 aksi tadi nih akan Ibu mulai kapan dengan Ananda Salikanya? Sakilanya itu kapan rencananya akan Ibu terapkan? Insya Allah rencananya Senin besok ya. Saya akan melihat Senin besok. Kan Senin itu upacara. Nah, bisa Iya. tidak dia mengikuti upacara dengan tepat waktu. Biasanya kan upacara juga telat dia tuh. Kalau upacara mulai dia di barisan yang telat, terus pasti ada sisa kila di barisan telat. Nah, saya memulainya di hari Senin ini rencananya, Bu Yani. Baik, alhamdulillah Bu Salika ya. Di sini Bu Salika sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Salika. Bu Salika juga sudah komitmen bahwa Ibu akan melaksanakan rencana aksi dalam mengatasi solusi siswa telat tadi, terlambat untuk datang ke sekolah itu dimulai itu nanti di hari Senin pada saat upacara dilaksanakan. Baik Bu, saya harap apa rencana aksi yang sudah Ibu Salika lakukan, saya harap dapat berjalan dengan baik sehingga Ananda Sakila dapat mengalami perubahan perilaku dan juga peningkatan potensi akademiknya. Ya, Bu Yani, tapi Iya Bu, kalau ada misalnya masalah-masalah lagi tentang pembelajaran, boleh ya saya berkonsultasi lagi dengan Bu Yani, cerita boleh. lagi karena saya merasa nyaman, merasa ketemu ide-ide baru gitu setelah bercerita dengan Bu Yani tadi. Oh, saya sangat senang, Bu, kalau Ibu seandainya mampu menjadikan saya tempat untuk bersama-sama mencari solusi dari permasalahan. Saya juga maunya Ibu juga jadi partner saya, di salah saya pun mengalami kendala dalam pembelajaran saya ya, Bu. Terima kasih, Bu, sudah mempercayakan saya dalam berbagi cerita atas permasalahan yang Ibu Salika hadapi. Ya, Bu Yani, sama-sama. Terima kasih juga, Bu Yani. Sama-sama Bu Salika, sampai ketemu ya. Semoga nanti kita mampu mendidik anak-anak kita dengan baik dan mampu memberikan mereka sebuah kenangan tersendiri bahwa kita dapat menjalankan peran kita sebagai guru dan juga sebagai orang tua di dalam sekolah. Terima kasih Bu Salika ya sudah mempercayakan semuanya terhadap saya. Ya, Bu Yani. Assalamualaikum, Bu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.